Kira-kira nyari temen di dunia perkuliahan tuh susah nggak sih? Nyari teman di dunia perkuliahan. Menurut saya ya nggak susah banget sih. Selagi kita ya mau open gitu terhadap orang lain gitu. Hai para bujang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan kuliah. Aku adalah Hanifah, suara dari Majalah Sunday, yang bakal nemenin kalian di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini aku nggak sendirian nih teman-teman, aku lagi ditemenin sama narasumber yang super berkece. Boleh banget nih Kak perkenalan diri dulu, boleh di-mention nama IG, asal dari mana, dulu alumni SMA, kampus, dan jurusan mana. Oke, ya selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Aldi. Asal aku dari Cirebon. Saat ini aku tinggal di Jakarta Selatan. Aku alumni tahun 2021, masuk lulusan tahun 2021 ya. Dan saat ini sudah bekerja sebagai software engineer di salah satu kontraktor oil and gas, tambang, dan instrumentasi lebih tepatnya. Kemudian asal sekolah aku dulu, aku jurusan pas SMA itu jurusan IPA, tentunya di SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, seneng banget nih ya kita hari ini kedatangan sama Kak Aldi. Jadi karena ini adalah segmen bekal masuk kampus, boleh nggak Kak diceritain tentang perjalanan Kakak? Perjuangin kampus sampai sekarang udah resmi lulus jadi alumni Teknik Geofisika. Oke, gimana caranya perjuangin kampus ya? Ini pertanyaannya. Kalau misalkan untuk perjuangin kampus itu, yang pertama-tama itu tentu kalau misalkan dulu ya di aku itu kan apa namanya sumbernya terbatas mungkin ya. Jadi lebih terpacu itu kepada guru BK. Aku datangin guru BK. Kira-kira kan setiap sekolah kan pasti ada tes potensi akademik, ya kan? Ketika ada tes potensi akademik di situ kita tahu minat dan bakat kita di mana. Nah tentu kita berkonsultasi ke guru BK. Kira-kira minat kita itu di mana sih? Nah kita dengerin tuh saran dan rekomendasi dari guru BK. Nah setelah keluar saran dan rekomendasinya, kita kembali ke diri kita sendiri. Apakah mau menerima saran dan rekomendasinya atau enggak? Atau bisa jadi ya kita searching-searching. Kira-kira ke depan tuh kita akan jadi apa? Misal contohnya dulu aku ingin di jurusan geofisika karena aku dulu itu pingin banget kerja di pertambangan. Ya, ingin kerja di pertambangan. Nah, yang relate dengan jurusan yang di pertambangan tentu ada teknik pertambangan dan juga geofisika bukan? Nah, akhirnya masuklah di jurusan geofisika, gitu. Wah, keren juga nih langsung konsultasi sama guru BK ya. Hmm. Oke. Menarik, menarik. Kalau udah keterima di suatu kampus nih Kak, biasanya kan yang paling bikin deg-degan tuh masa-masa ospek ya kan. Nah, kira-kira ada nggak Kak cerita menarik atau culture di Universitas Pertamina pada masa ospek? Oke, kalau pada masa ospek ya di Universitas Pertamina ini kan masih tergolong universitas yang baru. Jadi mengenai tatanan struktur, kemudian administrasi mengenai ospek dan lain sebagainya macamnya belum terstrukturisasi kan. Jadi ya masih biasa-biasa saja gitu ospeknya. Ya kemarin waktu aku masuk di Universitas Pertamina, ospeknya nggak aneh-aneh kok. Kakak cutting-cuttingnya itu sangat baik-baik. Cuman disuruh untuk kenalan sama cutting. Kayak nyari tanda tangan cutting ya, untuk berkenalan. Terus juga ada magang himpunan. Magang himpunan ini kan enak juga. Kenapa enak? Karena di situ kita dikenalin semua divisi di himpunan itu gimana sih cara kerjanya gitu kan, secara fungsionalnya itu gimana, dan kita juga di situ dilatih gimana cara kita membuat proker. Jadi ospeknya itu nggak aneh-aneh lah, nggak disuruh push up, panas-panasan lari atau lain sebagainya macamnya yang Berfaedah ya buat Kak ya? yang buat kita itu mungkin kecapean dan menyiksa diri. Tapi di Universitas Pertamina di jurusan teknik geofisika itu tidak ada yang aneh-aneh, semuanya aman waktu di zaman saya. Alhamdulillah. Iya, oke. Zaman saya juga kok Kak. Oh, di Nah, zamannya Hanifah juga. Iya, aman berarti juga Kak. ya ya berarti masih aman ya, nggak ada yang aneh-aneh Ya, lah sampai sekarang ini. Oke. bener. Oke, nah di masa ospek tadi pasti udah kenal dong sama beberapa orang ya kan Kak. Nah, kira-kira nyari temen di dunia perkuliahan tuh susah nggak sih? Nyari teman di dunia perkuliahan, menurut saya ya nggak susah banget sih. Selagi kita ya mau open gitu terhadap orang lain gitu. Karena apa ya?
nyari teman sebenarnya bukan cuma di kuliah. Ini menurut saya ya, menurut pandangan pribadi saya. Nyari teman baik itu di SMA, di SMP, di kuliah ataupun nanti dunia kerja, itu semuanya itu tergantung kepada diri kita. Apakah diri kita mau terbuka terhadap orang lain atau enggak. Kalau misalkan diri kita diam-diam aja gitu, nggak mau membuka diri, intinya itu mau disamperin terus, ya ya dapetnya itu terus gitu. Sekarang gini, kalau misalkan kita ya diri kita itu tertutup, tidak mau terbuka terhadap orang lain, otomatis yang akan datang itu adalah orang yang ingin mendatangi kita kan. Nah, Iya, tetapi kalau betul-betul. misalkan diri kita terbuka, yang nggak ada pengaruhnya menurut saya baik itu SD, SMP ataupun kuliah. Kecuali kalau misalkan kita pindah negara mungkin yang beda bahasa, ya beda Ah, bahasa, beda ya. budaya atau apa banget ya itu mempengaruhi. Tapi menurut saya selagi masih di negara Indonesia, ya itu nggak ada pengaruhnya Aman-aman menurut aja saya. ya, Kak. Aman-aman aja selagi diri kita itu mau membuka diri. Kemudian itu kan secara general. Ya. Oke. Nah, terus kemudian terhadap diri saya waktu nyari teman kuliah itu gimana? Yang pertama itu adalah ketika saya datang di Teknik Geofisika UP, kan langsung dikumpulkan menjadi satu grup lain, ya kan? Iya, Nah di situ kan betul-betul. pasti kan ada berbincang-bincang di grup, ya kita ikut nimbrung ya. Ya kalaupun kita nggak ikut nimbrung ya mungkin kita misal malu gitu kan ya, kita share stiker, emot oke atau gimana gitu kan. Nah itu kan membiasakan Iya, diri iya. kita untuk kenal dekat sama teman-teman. Jadi pas ketemu, oh kamu ya yang namanya Hanifah, oh kamu ya yang namanya Fadia, misal gitu kan. Nah jadi kan lebih sekalipun belum ketemu, tapi bahasanya feel-nya itu sudah dapat gitu pertemanannya. Ya waktu saya lakuin waktu itu dulu seperti itu. Wah, oke. Berarti udah ada gambarannya nih ya teman-teman adik-adik SMA dan SMK gimana atmosfer dunia perkuliahan terutama di Universitas Pertamina. Nah, sekarang aku mau fokus nanya-nanya tentang jurusan yang kakak ambil. Mata kuliah di jurusan kakak tuh ada apa aja sih? Dan mata kuliah yang paling susah sama paling gampang menurut kakak tuh apa? Oke. Kalau untuk mata kuliah sangat banyak ya Hanifah ya. Nah, Ya. tapi di sini mata kuliah di Teknik Geofisika di Universitas Pertamina itu ada yang namanya metode komputasi. Metode komputasi itu kita belajar bahasa programming. Jadi, kita itu walaupun jurusannya itu adalah mengenai kebumian, ya, kita belajar metode-metode seismik, metode non-seismik ya kayak seismogram, kemudian geolistrik, magnetotolurik, dan lain sebagainya geologi. Tapi kita juga dibekali dengan metode komputasi di mana itu adalah salah satu mata kuliah yang ada di jurusan lain, jurusan informatik ataupun computer science. Gitu. Jadi kita juga bisa belajar bahasa programming juga di situ di Teknik Geofisika ini. Nah, kemudian mata kuliah yang paling sulit ya kayak kalau menurut saya, karena saya itu kan orangnya itu suka banget hitungan. Saya terus terang bukan tipe orang yang suka dengan teks yang panjang yang kayak gitu ya, dengan gambar kemudian ini suruh jelaskan gini-gini dan panjang, itu saya nggak suka karena sebenarnya adalah matematik banget. Jadi yang menurut saya waktu itu agak saya kurangi itu adalah geologi minyak dan gas bumi. Kenapa geologi minyak dan gas bumi itu kurang saya suka? Karena ya kalian sudah belajar sendiri ya pastinya Hanifah ya kalian. Dan di geologi minyak dan gas bumi ini kan kebanyakan itu kan kita melakukan interpretasi di kontur, di gambar. Dan kebetulan saya tipe orang yang kurang diminat untuk menggambar itu gitu. Ya, jadi menurut saya itu adalah yang kurang saya minati. Itu yang di jurusan geofisika ini. Gitu. Oke. Nah, itu yang susah ya kak. Kalau yang menurut kakak gampang, yang kakak seneng banget itu metode komputasi kah? Atau ada yang lain? Ya, yang bawa-bawa matematik, metode komputasi, metode numerik ya. Terus Oh kemudian my apa god. lagi ya? Teori Metode inversi ada numerik. lagi. Nah, terus itu ada apa lagi ya? Saya agak samar-samar dikit ya mengenai Pokoknya apa hitung-hitungan namanya. gitu ya kak. Iya, intinya yang terkait dengan hitung-hitungan. Ya kalau misalkan itu kan di jurusan geofisikanya, kita juga kan belajar materi umum kan, kayak kalkulus. Nah itu enak Iya, juga tuh iya. kalkulus gitu kan ya. Terus Iya, juga ya sama. fisika kimia gitu. Ya Iya. pelajaran-pelajaran yang kayak gitu lah. Gitu. Alhamdulillah kita nggak ada biologi ya kak ya. Jadi Iya, nggak belajar benar. teori banget. Iya. Kalau dari kakak ada nggak sih project yang berkesan banget buat kakak? Terus kalau ada project dari kampus nih, kira-kira ada dana dari kampus atau enggak ya?
Oke, untuk project ya. Untuk project ini maksudnya itu tugas besar atau di luar mata kuliah? Eh, tugas besar, Kak. Oke, tugas besar. Nah, kalau tugas besar itu yang paling berkesan itu kapan? Yang paling berkesan itu adalah di tahun 2019. Ya, pada saat itu ada project atau tugas akhir. Kita diminta untuk membuat satu project pemrograman bebas. Nah, di situlah kita bingung gitu. Waktu itu kebetulan kelompokku masih error kodenya. Kita benar-benar stuck banget gimana caranya gitu kan untuk atasi ini. Sampai-sampai semua interpreter itu saya cobain itu sampai tidur itu jam 2 malam, saya masih ingat banget. Nah, jadi pada saat itu di namanya itu nama mata kuliahnya itu kalau nggak salah metode numerik bener. Project akhirnya itu tentang buat program itu ya. Itu Ya, iya betul. ya bener kan ya. Nah di situ Benar. kodenya itu jadi dikumpulinnya itu 3 hari lagi, tapi kodenya masih error. Oh my God. Kodenya masih error. Nah kodenya masih error itu saya benar-benar tidur malam. Dan untuk nyobain semua interpreter, semuanya itu saya cobain satu-satu. Dan akhirnya bisa. Dan ketika bisa dipresentasikan, dan kebetulan yang dipresentasikan itu adalah kelompok saya. Nggak tahu kenapa, kebetulan banget. Dan disitulah sukses, berhasil dipresentasikan dan dapat nilai akhir 96. Itu satu. Di project ya kan, tentu dong dapat A. Nah kemudian project fisika dasar adalah yang paling berkesan. Apa? Membuat kapasitor pada tahun 2018. Nah, jadi RBL ya, Kak? Ya, benar, research based learning, membuat RBL. Jadi pada saat itu, ya, project mengenai pembuatan kapasitor ini kan ada batas maksimal untuk mendapatkan nilainya. Ya. Jadi waktu itu nilainya itu masih belum sesuai. Kalian bayangin, nih ya. Jadi waktu itu hari Jumat, dikumpulin itu setelah sholat Jumat sekitaran jam 1 siang. Ya, jam 11.30 itu kita udah frustasi dan saya robek semua projectnya. Saya robek project yang kapasitornya itu saya robek dan saya buat baru. Oh my God. Saya robek dan saya buat baru. Bahannya dari mana? Bahannya itu dari sisaan teman-teman yang udah dibuat. Bayangin, 11.30 dan jam 12-nya itu sholat Jumat. Hanya 30 menit buat udah, yang penting jadi, karena kesel sama yang sebelumnya. Dan ketika dikumpulin, itu benar-benar nggak nyangka banget dapat nilainya 95. Itu yang paling berkesan banget gitu ya. Jadi kedua project itu benar-benar yang masih saya ingat sampai sekarang, karena hektik banget gitu project itu. Benar-benar butuh struggle dan akhirnya alhamdulillah dapat nilai tinggi. Kemudian untuk dana, apakah dapat dana dari kampus? Ya itu kan karena mata kuliah ya, jadi nggak dapat. Biasanya kalau project yang dapat dana dari kampus itu ya kalau untuk di luar gitu, kayak untuk timnas kayak gitu kan. Kalian ikut. Oh, perlombaan gitu ya, Kak ya? Sebenarnya bukan lomba juga sih, tapi kayak untuk timnas kayak gitu. Kalaupun lomba dapat juga, tapi lombanya itu gini. Kan ada lomba yang sifatnya mandiri. Semisal kalian bisa di kampus, saya mau ikut lomba sendiri ya. Nah itu pakai biaya sendiri biasanya. Tapi kalau misalkan lomba yang misalkan udah ajang gitu atau udah event ya, kayak misalkan Olimpiade Sains ya, atau mungkin internasional apa gitu kan ya, yang dari biasa eventnya gitu loh, yang dari Kemendikbud itu didanai dapat. Gitu. Oke. Jadi nggak semuanya itu dapat kayak gitu. Oke. Bicarain soal dana nih, kalau boleh tahu biaya kuliah yang diperlukan untuk di Universitas Pertamina itu berapa ya, Kak? Biaya kuliah ya waktu di zaman saya itu biaya masuk ya itu kan 22 juta dan tiap semesternya itu 10 juta. Itu uang kuliahnya. Oke. Kalau untuk kehidupan sehari-hari gimana tuh, Kak? Oke, misalnya untuk anak rantau. Sebenarnya begini, kalau masalah untuk kehidupan sehari-hari itu saya tidak bisa menjawab secara spesifik karena tentu gaya hidup orang beda-beda. Nah, kemudian kosannya. Kosan itu kan ada yang relatif, ada yang 1 juta, dia 10 juta juga ada. Tapi di sini
saya ingin katakan kalau misalkan ditanya seperti itu, saya jawab yang sedang-sedang saja. Yang pertama untuk biaya kosan. Untuk biaya kos-kosan itu adalah sekitar 1 jutaan pun ada. Itu benar-benar bisa enak kok, bisa tidur enak gitu, di sekitar 1 jutaan. Kalau misalkan untuk AC, ya sekitar 1,5 juta, itu sudah cukup. Nah, ini untuk kos-kosan. Kemudian kalau untuk makan ya waktu itu waktu saya kuliah, biaya hidupnya itu untuk makan itu ya sederhana-sederhana aja sih ya. Tergantung juga apakah masak sendiri atau full beli di luar. Nah, ini kan tergantung juga di sini. Tapi saya ngambil kalau misalkan beli di luar. Kalau beli di luar, rate-nya itu adalah satu kali makan itu 15.000. Anggap satu hari 3 kali makan. Berarti 45.000 kan. Ya sambil jajan-jajan yang lain yang mungkin 5.000, ya 50.000 itu cukup menurut saya. Jadi 50.000 dikali 30 berapa? 1,5 juta sama kosan misal pakai angsi sebulan 3 juta. Oke. Seperti itu. Lumayan murah ya kalau mau ngirit gitu ya Kak ya. Tapi kalau mau mahal juga bisa gitu ya Kak. Iya benar, itu tergantung kepada diri kita. Ada yang sebulannya habis 5 juta, ada yang 7 juta, itu kembali ke diri kita gitu. Kalau misalkan untuk biaya hidup. Oke. Sekarang aku mau narik nih ke masa depan setelah masa perkuliahan. Kalau boleh tahu prospek kerja yang ditawarkan kalau ambil jurusan teknik geofisika tuh apa aja ya Kak? Dan Kak sendiri sekarang karir di bidang apa gitu? Oke. Yang pertama, untuk prospek kerja yang relate dengan geofisika itu sangat banyak sekali. Ya tentunya jurusan geofisika ya sebagai geofisisis ya. Geofisisis kayak misalkan ke offshore ya untuk akuisisi, kemudian juga bisa di office-nya sebagai interpreter, itu bisa juga. Nah, kemudian bisa juga sebagai peneliti di BMKG. Karena kan bisa juga itu masuk sebagai non-seismik ke geofisika. Nah, kita juga kan belajar ada namanya seismologi kan, kegempaan. Itu bisa juga masuk ke BMKG sebagai research atau peneliti di situ. Nah, kemudian bisa apa lagi? Bisa sebagai geologis juga, tidak menutup kemungkinan. Bisa juga masuk ke pertambangan. Teman-teman saya banyak yang di pertambangan sebagai ada yang geotechnic engineer, ada yang pemain plant engineer dan lain sebagainya macamnya. Itu bisa juga di situ. Ya walaupun kita tidak sepenuhnya belajar mengenai mata kuliah pertambangan, tapi kita juga dapatkan ilmu-ilmunya sedikit. Nah, kemudian di geofisika ini, tadi yang sudah saya bilang, kita dibekali sebuah mata kuliah yang dimana mata kuliah itu sangat benar-benar berguna sekali bagi kita. Apa itu? Bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman. Mengapa sangat berguna sekali? Kita melihat ya, di zaman sekarang ini, ke depan ini di era digitalisasi, sudah memasuki industri 4.0, nanti ada 5.0, tidak lepas dari yang namanya bahasa pemrograman. Tidak menutup kemungkinan seorang yang lulusan dari geofisisis bisa masuk situ. Dan teman-teman saya, cutting yang yang sudah lulus, itu rata-rata banyak yang ke situ juga gitu, banyak yang switch karir ke situ juga, jadi programming juga. Tidak menutup kemungkinan. Jadi peluangnya itu sangat banyak sekali. Ada yang jadi software engineer. Nah, contoh saya saat ini bekerja sebagai software engineer. Di mana ke bidangnya? Di bidang instrumentasi. Instrumentasinya ada kadang di oil and gas, di pertambangan, di pabrik dan sebagainya macamnya. Nah kan, ada juga teman saya yang di data science, artificial intelligence, data analis juga. Ya kan, ada juga sebagai full stack engineer. Bayangin seorang geofisika loh. Nah, kan? Wow. Dapatnya dari mana? Ya, sudah dipelajari dari kuliah. Kalau misalkan kalian tekun mempelajarinya, kayak gitu. Nah, jadi tidak usah khawatir bakalan kayak gimana. Yang ada di jurusan geofisika, insya Allah ya dipermudah gitu. Karena kita di Universitas Pertamina di jurusan teknik geofisika dibekali mata kuliah yang gimana perjalanan yang sangat-sangat berguna sekali bagi kita di masa depan. Oke? Bermanfaat ya Kak ya. Oke. Kalau gitu boleh nggak Kak di-spill gimana caranya Kakak dari lulus sebagai sarjana teknik geofisika terus nyemplung ke industri software engineer? Oke. Yang pertama begini. Saya lulus itu adalah waktu itu akhir Oktober tahun 2021. Seminggu kemudian saya langsung dapat kerja di PT, ya kalau saya sebutkan namanya pasti kalian tahu, lumayan besar. Akan tetapi saya tidak suka dengan posisinya. Jadi saya resign cepat gitu kan ya.
Nah kemudian saya ikut bootcamp, tapi bootcampnya bukan bootcamp software engineer. Bootcampnya itu bootcamp tentang data science. Ikutlah bootcamp selama 6 bulan, fokus di situ. Adalah loker banyak sekali saya invitation ke saya gitu. Udah mulai dari data engineer, data science, data analis gitu kan. Sampai hingga pada akhirnya saya milihlah sebagai software engineer. Jadi kalau misalkan ya, kamu nanya gini, apa sih kiat-kiatnya kayak gitu kan? Kalau misalkan ditentukan dari bootcamp pelatihan itu jauh berbeda dengan posisi yang sekarang. Lalu dapatnya itu dari mana? Kenapa saya bisa diterima sebagai software engineer? Karena ada pengalaman ngoding, entah itu ngoding Python gitu kan, pas pada saat kuliah gitu. Terus juga ya bener kayak gitu, karena ada pengalaman ngoding di situ gitu. Jadi tidak selalu dari bootcamp yang tadi saya ikuti itu, karena bootcampnya pun berbeda gitu. Nah jadi pada saat setelah ikut bootcamp dapatkah di sini software engineer kayak gitu, Hanifah. Oke. Seru nggak sih Kak kerja jadi software engineer? Kalau boleh di-spill dong keseruannya. Sangat seru, karena software engineer ini kan tergantung tempatnya di mana ya. Kalau di saya ini software engineer-nya ini saya itu random, campuran. Jadi mengatasi masalah konfigurasi ya, kemudian juga implementasi ketemu dengan customer. Saya kadang ketemu dengan orang-orang yang di Pertamina, ketemu orang-orang yang di Muara Bakau, terus ketemu lagi sama orang-orang yang di industri-industri lainnya, dan saya melakukan konfigurasi tentang software-software yang ada di sini gitu. Software apa Kak? Softwarenya itu ya, contoh kalau di oil and gas itu adalah softwarenya itu mengenai transaksi minyak yang udah dikirim nih dari hulu, terus kemudian mau masuk ke hilir, itu berapa barel tiap harinya dan biayanya berapa. Nah itu kemarin saya yang melakukan konfigurasi software itu. Saya juga pernah melakukan ngoding data di Pertamina juga. Nah itu pernah juga di situ ngoding. Nah jadi keseruannya gimana? Ya keseruannya selain dari aktivitas pekerjaan kita, saya juga di sini ketemu sama customer gitu. Jadi kita juga melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan customer besar yang tentunya itu menjadi challenge bagi kita. Nah, jadi itu software engineer yang saya tempati ini. Kalau software engineer yang lain kan kebanyakan di belakang layar, kalau kalian tahu. Kayak full stack, back end engineer, front end di belakang layar dan nggak ketemu customer. Tapi saya di sini ketemu sama customer. Jadi lebih menantang aja gitu. Kayak gitu. Oke. Karena banyak banget yang udah kita obrolin hari ini, aku mau tahu dong Kak, pelajaran apa yang udah Kakak ambil selama menggandeng nama jadi mahasiswa waktu itu? Pelajaran apa yang sudah menggandeng, maksudnya prestasi atau apa? Kayak something that lives in your heart gitu. Selama jadi student, kan mahasiswa nih, pasti ada bedanya dong ya sama siswa biasa. Benar. Ya perbedaannya begini Hanifah. Waktu saya di SMA itu, saya hanya fokus untuk belajar aja. Belajar masalah mengenai akademik. Adapun masalah organisasi pun ya saya sebenarnya di SMA juga wakil ketua pramuka, ikut organisasi juga ya. Cuman tidak seseru waktu di kuliah. Mengapa? Karena di kuliah itu cakupannya lebih besar lagi. Nah, jadi waktu saya terjun di kuliah, kebetulan waktu itu saya juga kan harus fokus di akademik, dan juga saya juga waktu itu ketua himpunan. Jadi ketua himpunan yang tentunya itu lebih besar gitu. Harus membawahi membawahi sebuah prodi yang terdiri dari 4 angkatan, kan di situ. Nah kemudian juga di kuliah ini adalah yang membedakan dengan siswa ya kan, ini mahasiswa. Siswa dengan mahasiswa menjadi mahasiswa ini yang membedakan kita adalah kita bagaimana cara kita berpikir kritis. Berpikir kritis untuk apa? Bukan cuma untuk diri kita, menurut saya lebih kepada untuk masyarakat juga gitu. Lebih kepada untuk masyarakat, kemudian juga
ya untuk sebenarnya itu adalah untuk diri kita sendiri juga iya, dan juga mementingkan juga bagaimana setelah kita lulus kira-kira kita ini mendapatkan nama baik gitu. Karena kan itu untuk adik-adik tingkat kita untuk mendapatkan entah itu pekerjaan itu kan ya. Nah itu kan dilihat dari alumni-alumninya juga, ya kan? Nah kayak gitu. Jadi challenge-nya itu di situ gitu. Nah waktu saya ini ya jadi ketua himpunan ya waktu itu, saya tuh jadi ketua himpunan iya, terus juga ikut berbagai macam lomba juga iya, dan juga saya ikut PIMNAS, tapi nggak lolos ya di PIMNAS. Terus juga maksudnya itu ikut PKM maksud saya iya juga, terus juga saya juga harus mempertahankan nilai akademik, jadi benar-benar sangat-sangat struggle ya, sangat struggle sekali gitu. Nah jadi kembali lagi apa yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu adalah menurut saya pola pikirnya. Kalau misalkan SMA itu ya masih anak-anak, pola pikirnya itu adalah gimana sih saya dapat kampus yang baik gitu, tanpa yang mungkin memikirkan yang lain. Tapi setelah kuliah itu selain memikirkan diri sendiri, ya ini mah saya gimana caranya kita meninggalkan nama baik di sini agar adik-adik kita itu adalah bisa gitu seperti kita juga gitu kan. Seperti itu sih. Berarti harus jago ini juga ya Kak, manajemen waktu gitu ya Kak? Ya harus itu, harus jago manajemen waktunya juga. Mungkin kalian pernah ngedengar nggak mahasiswa kupu-kupu? Kata-kata itu. Sering. Tapi kalian pernah dengar? Kalian pernah dengar siswa kupu-kupu? Pernah dong, sering banget. Masa sih? Siswa kupu-kupu atau mahasiswa kupu-kupu? Siswa juga pernah sih. Kalau siswa emang sekolah pulang ya Kak. Nah, kalau ya kan? mahasiswa baru tuh. Gak pernah kan? Dari situ aja itu bisa ketahuan gitu kata-katanya gitu, stigmanya itu lebih ditujukan kepada mahasiswa. Artinya apa? Itu kan sebuah sindiran, ya kan? Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Waktu saya SMA juga sama kayak gini. Kenapa kalian nyebut hal seperti itu ketika saya kuliah? Kalian pernah berpikir kayak gitu? Belum pernah sih Kak, kenapa tuh Kak? Belum pernah. Ya sama kayak tadi. Jadi stigmanya itu ketika di kuliah itu dituntut harus apa? Berpikir kritis, bukan hanya mementingkan diri dia sendiri gitu. Yang penting memikirkan diri dia sendiri, tapi juga kan harus aktif ini organisasi, harus aktif ini. Karena kenapa Hanifah? Karena ketika menjadi siswa, kalian masuk ke perguruan tinggi, yang dilihat itu nilai IPK, nilai NEM, nilai raport, ya kan, prestasi. Tapi ketika kalian sudah lulus dari kuliah, yang dilihat itu bukan cuma nilainya itu, tapi adalah keaktifan kalian gimana pada saat kuliah. Itu dia yang membedakannya gitu. Jadi nggak bisa juga dilihat dari segi akademik juga gitu kan, dari segi keaktifan organisasi, kalian pernah ikut student exchange enggak, banyak sekali parameter-parameternya kayak gitu. Terus jadi pembedaan antara siswa dan mahasiswa sangat banyak sekali menurut saya kayak gitu. Oke, terakhir banget nih Kak, ada yang mau disampaikan nggak Kak buat adik-adik SMA, SMK yang lagi kebingungan soal kuliah? Nah kan Kakak dari Universitas Pertamina nih, boleh banget dong rekomendasiin kampus ini untuk adik-adik yang masih mempertimbangkan kampus di mana yang dituju. Oke, tadi kan pertanyaan pertama itu kan tips ya buat yang masih bingung. Nah, buat yang masih bingung, saran dari saya adalah kalian mau jadi apa ke depan, itu dulu. Mau jadi apa ke depan? Maksudnya itu adalah mau jadi apa, kalian mau kerja di bagian apa, di bidang apa. Jangan sampai kalian masuk, kalian nggak suka sama ini karena saya nggak mau kerja di sini. Nah itu jangan. Jadi kalian itu nanti ke depan tuh pengen kerja di bagian apa dulu. Kalau kalian kerja yang di bagian administrasi ya kalian ngambil jurusan administrasi kan. Administrasi, manajemen, akuntansi gitu kan. Saya mau kerja di pajak ya ambil akuntansi, matematik. Nah, saya mau kerja di laut, di tambang, ambil teknik geofisika. Saya mau kerja nanti yang gajinya tinggi. Misal kan ada yang kayak gitu juga. Iya benar. Ya kalian searching juga gitu kira-kira pekerjaan yang gajinya tinggi itu apa? Banyak sekali di situ. Jadi tipsnya itu adalah di balik gaji yang tinggi itu cari jurusan yang kalian suka dulu. Kalian mau jadi apa dan kalian suka pelajaran apa di situ dulu. Nah kalau misalkan kalian sudah ketemu di situ, barulah kalian cari jurusan-jurusannya
apa dan di kampus apa. Nah kemudian jurusan teknik geofisika di UP direkomendasikan tidak sih? Saya sebagai alumni teknik geofisika itu sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena teknik geofisika baru berdiri di tahun 2016 dan sekarang akreditasi dari jurusan kita sudah A. Bayangin, sangat cepat sekali di situ. Dan kalian bisa lihat progres dari teknik geofisika UP ini sangat-sangatlah melesat menurut saya. Dan juga teknik geofisika UP ini ya tidak usah diragukan lagi. Banyak teman-teman kita yang kerja cukup bagus juga. Ada yang di Pertamina, ada yang di tambang, ada yang di bagian ini dan itu alhamdulillah gitu. Dan kemudian tidak terbatas pada cakupan geofisikanya saja. Kita juga bisa nyebrang ke yang lain. Nah, termasuk diri saya nyebrang sebagai software engineer gitu. Ya, jadi sangat-sangat direkomendasikan sekali buat karir kalian ke depan. Kemudian juga dosen-dosennya juga tidak usah diragukan lagi karena dosen teknik geofisika di UP ini itu tidak semuanya itu dari kalangan akademisi. Maksudnya apa? Kan ada kan, misal orang nih lulus S1 sampai S3 kemudian langsung jadi dosen. Ada juga. Oh iya. Tapi mostly dosen geofisika di UP ini itu dari kalangan profesional. Pernah bekerja ya Kak? Iya, pernah kerja. Ada yang ex-BP, itu kan Exxon Mobil. Itu kan sangat banyak sekali profesionalismenya di dosen-dosen teknik geofisika UP ini. Dan di situ kalian bisa langsung nanya tuh dunia kerja waktu itu gimana sih Pak, waktu kerja di industri ini, orang-orangnya gimana, karakternya gimana, budayanya gimana, cara masuknya gimana. Nah itu bisa juga kalian nanya di situ. Jadi tidak semuanya itu pure dosen dari kalangan yang murni dari lahirnya itu akademisi gitu, tapi profesional rata-rata. Dan itu sangat membantu kalian nanti untuk di industri. Nah, keren dong ya berarti kuliah di teknik geofisika. Oke, itu dia nih cerita keren dari Kak Aldi tentang Universitas Pertamina dan jurusan teknik geofisika. Jangan dilupain ya bakal masuk kampus yang udah disampaikan sama Kak Aldi. Aku sendiri senang banget bisa dengerin insight yang menarik dari Kakak. Dan buat Saners nih yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, bisa banget follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday atau TikTok Majalah Sunday. Aku Hanifah dan narasumber kita Kak Aldi. Pamit undur diri, sampai ketemu di bekal masuk kampus selanjutnya. Goodbye!